Olahraga merupakan salah satu cara untuk menjadi penunjang dalam meningkatkan kualitas jasmani dan imun dalam tubuh manusia. Kendala yang dihadapi oleh orang yang berolahraga adalah cedera di suatu persendian atau terkilir. Adapun olahraga yang sangat minim terhadap suatu cedera, yaitu Tai Chi. Olahraga Tai Chi tidak hanya seperti senam, namun ada hal lain yang dapat memperkuat struktur dan sendi tubuh, yaitu Tuisou. Lawson Martin dan Alex merupakan seorang praktisi Tai Chi Tuisou di Indonesia. Saya mencoba mewawancarai untuk mengetahui Tai Chi Tuisou di Indonesia lebih lanjut. Tuisou itu sebenarnya adalah set dari latihan Tai Chi gitu kan. Jadi setelah kita latihan solo, latihan jurus, latihan taolu, latihan drill misalnya cipengkungnya apa gitu, Chan Sikung kalau di Chen style biasanya kita macam-macam lah, masing-masing perguruan punya cara masing-masing. Latihan berpasangan gitu kan, kayak drill berpasangan, kayak pukul hindar, cuman nggak seperti itu karena Tai Chi nggak pukul-pukulan bela dirinya gitu. Tuisou itu memboleh tarik dan dorong, kita jatuhin lawan gitu kan. Intinya ini adalah sparring di level yang rendah banget, nggak ada tendangan, pukulan, terus kita adopt rules-nya Tai Chi Tuisou. Tai Chi Tuisou tuh apa ya? Tarik, dorong, tackling, itu kan yang kayak gitu, nggak ada pukulan, nggak ada benturan lah, intinya nggak ada benturan. Filosofi di Tuisou itu gimana sih? Ada filosofinya nggak mungkin? Filosofi singkatnya seperti itu. Filosofi Tuisou itu muncul mengikuti dari filosofi Tai Chi itu sendiri, karena Tuisou itu nggak bisa kita lepas dari Tai Chi. Tai Chi sendiri adalah bela diri yang sangat defensif ya. Jadi Tai Chi itu ibaratnya waktu saya belajar sama Mas Coba dulu bilang Tai Chi is very defensive ya. Jadi kalau misalnya nggak ada yang nyerang duluan, nggak ada perkelahian, mending pulang aja. Karena orang Tai Chi nggak akan initiate serangan. Jadi ada aksi, ada reaksi. Kalau nggak ada aksi, dia nggak bakal ada reaksi kayak gitu. Prinsip paling dasar dari Tai Chi adalah gimana caranya kita ngalahin lawan itu pakai tenaga lawan itu sendiri. Kita lebih ke awareness diri kita, seperti latihan Tai Chi itu awareness gitu. Setiap gaya yang datang, apa kita harus sadar nih, harus peka nih, ada serangan datang, ada tenaga datang dari sini. Karena kita harus balikin serangannya pakai tenaga dia sendiri. Yin Yang Ping Heng, Chung Yang Ping Feng gitu kan. Jadi gimana kita menjaga center kita ini tetap. Tuisou adalah awareness gitu kan. Melatih awareness kita itu mau orang karate lah, mau orang taekwondo lah, mau orang gulat lah, mau orang silat, mau orang kungfu keras, Shaolin apa. Nggak masalah, yang penting kita ngelatih awareness kita nih. Tuisou ya sebenarnya di dalam Tai Chi itu sendiri. Jadi kalau di dalam Tai Chi itu sendiri kita tuh belajar struktur badan, apa ini segala macam. Struktur, terus dia punya sendi, apa ini segala macam bisa kita punya. Nah nanti kalau dia udah bagus, baru dari Tai Chi itu sendiri, baru kita ke Tuisou untuk menguji coba apakah kita benar atau tidak. Just go. Okay, still touch. Good. Better. Better. Yeah, like this. Yeah. See? Okay, that's right. Go. This. Go. This. Go. Different, right? Kita melatih struktur kita jadi habit gitu. Karena kalau misalnya kita nggak melatih struktur kita di dalam itu istilahnya strukturnya bagus tapi belum bagus. Sama seperti kayak rumah dibangun tapi tetap ada uji coba.
Ada uji coba kalau dia tahan getaran gimana? Berarti Twiso bisa membenarkan Betul. Kalau untuk penyakit sih sebenarnya bukan itu sih. Karena kalau misalnya anak satu jadi kalau penyakit itu lebih banyak kita bermain di dalam jurus itu. Jadi di dalam jurus itu waktu kita bergerak, ini istilahnya kayak kita bergerak ini kita stretching, Jadi daerah sini kita seperti kayak kalau kita tapi kalau push kan saya kamu dorong saya ya. Nah sekarang saya pakai struktur. Kalau struktur saya salah, misalnya saya di kaki kuatnya di kaki, kamu dorong saya. Dorong aja. Oh iya. Dorong aja. Oke. Saya kuatin kaki ya. Dorong. Saya kedua. Nah yang sulit adalah dari kaki ke pinggang harus pas, baru ke fine way itu harus pas. Baru di sini nggak bergerak. Jadi waktu kamu dorong, saya cuma ini. Nah baru tangan ini bebas. Tangan ini bebas mau bergerak. Tapi kalau misalnya saya nahan di sini, terus tangan ikut nahan, itu bukan struktur, itu power. Kekuatan ya? Kekuatan. Iya, nah sementara kalau kita bicara struktur, jadi ininya mesti diam, ininya pas, bawahnya pas, semuanya harus pas. Baru ini tangan ikut. Jadi waktu kamu dorong, dia cuma ini. Saya dorong kuat. Dia cuma ini. Nah itu struktur. Terlihat tidak bergerak ya? Iya, nggak bergerak, tapi yang bergerak di dalam. Karena saya udah pakai kekuatan kayak ya istilahnya ini tergantung dari latihan. Karena kalau pertama kali kita coba struktur pasti kita dorong. Kan? Ya, pasti kita dorong. Kenapa kita kedorong? Kan kita belajar, kita nggak siap kena tekanan. Nah tekanan itu sama kalau misalnya dia punya bangunan itu dia nggak kuat strukturnya, kena tekanan pasti roboh. Nah makanya dengan perhitungan struktur ini otomatis dia dapat tekanannya dia nggak akan roboh. Nah itu dia. Jadi makanya kita bukan kuatin kaki sebenarnya, kita cuma ambil balance. Jadi struktur itu untuk balance gitu. Kebanyakan banyak orang termasuk saya dulu belajar tai chi untuk kuatin kaki saya. Ya itu benar, tapi bukan itu tujuan. Tujuannya satu tuh. Itu dia. Nah makanya di dalam saya belajar gimana struktur saya nggak, gimana kalau misalnya dia gerak sini sama sini dorong. Saya harus punya struktur ini. Beda kan? Saya dorong ke sana, ke sana. Iya, saya ikutin struktur. Tapi kalau ini saya ikut muter, saya kan itu bukan struktur. Yang dilatih adalah struktur baik dan benar. Iya, struktur dari kaki, struktur dari apa sih ini namanya? Pergelangan kaki, lutut, atau pinggang, baru ribs, baru shoulder, baru apa sih namanya? Kalau baru kepala Sampai dengan persendian kecil itu juga banyak penyakit karena strukturnya nggak benar. Karena strukturnya nggak benar, akhirnya peredaran darah itu jalan. Nah di sini kita latih. Kurang lebih membantu mentalitas kita dalam keseharian kita, karena kan kita jadi lebih awareness atau mindfulness, lebih fokus dalam apa yang kita jalani gitu. Karena kan kadang-kadang kita juga kalau sebagai manusia kan pikiran kemana-mana. Nah di saat latihan tai chi kan kita harus tetap menjadi present di sekarangnya itu. Nah itu yang membantu kita dalam keseharian kita setelah latihan tai chi dalam beberapa jangka waktu ke depan lebih lama gitu. Chạy ní lò lấy ý ở có chuyện. 到这你挂了，你挂
Buah lo. Ini cibio, cuma tak singkir ya. Top. 啊，我的身体说吼，当入来到这个团啊，点点锻炼啊，向路啊，知道？啊，去你家约在地方，等来来向起来，全身动了啊，头盔啊，运动啊，体格啊，拢种，无是我纳的这个心啊，因为爱90岁了嘛。 Namanya Tria. 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 Tria mungkin udah berapa tahun di sini? Sejak akhir 2017 berarti 4,5 tahun lebih. 4,5 tahun. Selama belajar di sini itu rasanya gimana sih? Rasanya yang pasti badan jadi lebih fit, terus rasa lebih bisa seimbang. Kita belajar cara berdiri, cara jalan gitu, jadi nggak gampang jatuh. Terus semuanya ke stretch. Terus Tai Chi itu kan dari atas sampai bawah, selalu melatih memori juga. Nah itu yang berasa keseluruhannya sih. Terus juga kawan-kawan di sini dan sifunya baik semua, semuanya enak ngajarinnya. Jadi kita juga merasa oke lah, terbantu secara keseluruhan. Kalau di Tuiso, kita bicarakan Tuiso, itu gimana sih ketika habis latihan Tuiso, rasa di fisik itu gimana? Kalau Tuiso kan sebetulnya kita melatih sensitivitas kita, jadi mau melihat arah gerakan lawan gitu kemana, kita menerimanya harus seperti apa. Nah itu juga kita melatih rileksnya kita juga. Jadi secara umum semakin rileks kita, semakin sulit lawan menjatuhkan kita gitu. Terus kita juga bisa sambil konsentrasi ngelihat ke arah mana gerakan lawan gitu. Olahraga ya, karena dia antar kita aja punya format peraturan yang beda-beda, karena emang nggak ada format standar harus kayak gimana, nggak ada organisasi yang formally membawahi kita gitu, kayak misalnya karate ada Ikai, taekwondo ada ITF, ITF, kita nggak ada tuh namanya World Tuiso Organization, kagak ada. Sebelumnya saya Max Metino, saya adalah penyandang sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu, dan di Brazilian Jiu-Jitsu sendiri, ya, teknik dari Brazilian Jiu-Jitsu sendiri, kalau kita lihat dasarnya itu memiliki filosofi Tai Chi. Jadi pada saat lawan menyerang, kita akan menggunakan tenaga lawan. Ya. Begitu juga pada saat lawan menarik, kita akan mendorong dia. Nah itu akan diaplikasikan dalam pertarungan dalam Brazilian Jiu-Jitsu. Begitu juga dalam pertarungan MMA. Ya. Jadi energi lembut dan keras itu bisa diaplikasikan dalam fight. Nah kalau sebuah teknik dia hanya keras saja atau hanya lembut saja, tentunya teknik itu tidak bisa mengalir dengan baik pada saat kita melakukan pertarungan ataupun melakukan sparring. Jadi memang filosofi dari Tai Chi-nya itu sendiri itu adalah keras dan lembut, itu harus digunakan dalam pelatihan juga bahkan di pertarungan. Jadi kalau menurut saya Tai Chi ini adalah salah satu hal yang mendasar dan sangat penting dalam ilmu bela diri.